Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang peran dan metode Wali Songo dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dengan penyebarannya yang pesat berkat peran para tokoh dan ulama, terutama Wali Songo. Wali Songo memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa, menyebarkan ajaran Islam melalui metode yang beragam dan sesuai dengan budaya lokal. Upaya mereka memungkinkan Islam diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat sehingga semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan masuk ke materi yang berjudul dakwah Islam periode sebelum Wali Songo. Sebelum era Wali Songo, Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para saudagar Arab yang sudah membangun jalur penghubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Melalui jalur tersebut, Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia secara perlahan-lahan. Adapun perkembangan Islam pra Wali Songo dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masuknya orang-orang Persia ke Nusantara. Kehadiran saudagar Arab, Kerajaan Kalinga pada abad ke-7 yaitu pada era kekuasaan Rani Sinha yang terkenal keras dalam menjalankan hukum. Pada abad ke-10 Masehi, terjadi migrasi keluarga-keluarga Persia ke Nusantara yang terbesar di antara keluarga-keluarga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluarga Lor, datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Badar memerintah wilayah Lor di Persia tahun 300 hingga 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loran atau Leran yang bermakna kediaman orang Lor. Yang kedua yaitu keluarga Jawani, datang pada zaman Jawani Al-Qurdi pemerintah Iran sekitar tahun 301 Hijriah 913 Masehi. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini yang diketahui menyusun Jawi, artinya tulisan Jawi, yang dinisbatkan kepada Jawani. Yang ketiga yaitu keluarga Syiah, datang pada masa pemerintahan Ruknud Dawwah bin Hasan bin Buwai ad-Dailami sekitar tahun 357 Hijriah 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung yang dikenal dengan nama Siak yang kemudian menjadi negeri Siak. Yang terakhir yaitu keluarga Rumai dari Buak Sabankara yang tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi menyebut pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lamri, dan Lamuri. Selanjutnya yaitu Ertanoyo mengungkapkan bahwa dalam usaha pengislaman Jawa, Sultan Al-Gabah dari negeri Rum mengirim 20.000 keluarga muslim ke Pulau Jawa. Namun, banyak di antara mereka yang terusir bunuh dan hanya sekitar sisa 200 keluarga. Sultan Al-Gabah dikisahkan marah, kemudian mengirim ulama, syuhada, dan orang sakti ke Jawa untuk membinasakan para jin, siluman, dan mengkasakan penghuni Jawa. Salah satunya di antara ulama sakti itu adalah Subakir. Dia merupakan wali pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammadi, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif Langkaus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Lanjut, yang kedua yaitu pembahasan ulama-ulama penyebaran Islam di pra Wali Songo. Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Oleh mereka, agama Islam diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Namun, sebelum adanya Wali Songo, banyak masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal lebih dulu keempat ulama ini yang turut serta dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Keempat ulama tersebut diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama Syekh Datuk Kahfi, yang kedua Syekh Maulana Akbar, yang ketiga Syekh Jumail Kubro, dan yang terakhir Syekh Puro. Mari kita sama-sama membahas dari keempat ulama tersebut.
Yang pertama kita akan membahas Syekh Datuk Kahfi dulu. Syekh Nurjati yang lahir di Malaka sekitar pertengahan abad ke-14 dan dikenal sebagai Syekh Datuk Kahfi adalah putra Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama termuka. Syekh Datuk Ahmad adalah putra Maulana Isa dan memiliki adik bernama Syekh Datuk Soleh yang merupakan ayah Syekh Siti Jenar. Dengan demikian, Syekh Datuk Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Di kampung Persambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam dengan pendekatan bijaksana sehingga pengikutnya berkembang pesat, termasuk Pangeran Walasengsam dan keluarganya yang ingin mempelajari agama Islam. Syekh Nurjati memberikan pelajaran keimanan secara bertahap, mulai dari ilmu fikih sesuai mazhab Syafi'i sebelum memasuki ajaran tarekat dan makrifat. Dikenal karena karohmanya, ia menjadikan pusar bumi di Gunung Jati sebagai tempatnya, yang memancarkan sinar kesehantero jagat. Syekh Nurjati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, yang juga menjadi tempat syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Gapura bersayap di makamnya menandai masuknya Islam ke Cirebon dan merupakan karya seni dekoratif yang khas dari wilayah pesisir utara Jawa pada abad ke-15 hingga 17. Pembahasan kedua yaitu tentang Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar adalah ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara sebelum zaman Wali Songo. Lahir di Persia, Iran, beliau merupakan cicit Sadhanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jainani dan dikenal sebagai Syekh Ali Akbar. Beliau memiliki keahlian di bidang kesehatan dan kedokteran Islam, serta mampu berdakwah di wilayah Kerajaan Majapahit di mana masyarakat masih menganut ajaran Hindu Buddha. Bersama ulama lainnya, Syekh Ali Akbar menyebarkan Islam dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Melalui semangat yang tinggi, Syekh Maulana Ali Akbar memulai dakwah melalui pengobatan gratis untuk rakyat sekitar yang membantunya menarik minat masyarakat untuk masuk Islam. Penampilan yang menunjukkan dan tutur kata yang santun membuat beliau dihormati oleh banyak orang. Beliau diperkirakan meninggal pada tahun 1435 Masehi dan dimakamkan di Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat. Beliau keteladanan dan kesabaran Syekh Ali Akbar berhasil menjalankan misi dakwahnya dan membantu masyarakat tanpa memandang derajat. Selanjutnya yaitu Syekh Jumaidul Kubro. Lahir pada tahun 1349 yang disamakan adalah ulama keturunan dekat Rasulullah SAW. Dia dikenal memiliki karamah besar dan disebut dalam berbagai bapak dan cerita rakyat. Beliau berperan sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa sebelum Wali Songo menembus kekuasaan kerajaan Majapahit. Meskipun berasal dari Asia Tengah, beliau datang ke Jawa melalui laut dan tinggal di daerah Tanres, di mana beliau berdakwah bersama para ulama lain. Melalui semangat yang tak kenal lelah, meskipun usianya lebih dari 100 tahun, Syekh Jumaidul Kubro memulai dakwahnya memulai perdagangan. Ia mendapatkan dukungan dari pedagang muslim lainnya hingga kegiatan dakwah dan usaha dagang berjalan lancar. Penampilan yang menyejukkan dan tutur kata yang santun membuat beliau dihormati dan masyarakat mulai memeluk Islam secara bertahap. Syekh Jumaidul Kubro wafat pada 15 Muharram 857 Hijriah 1469 Masehi di usia 116 tahun dan dimakamkan di desa Troloyo, Mojokerto. Selanjutnya akan membahas materi tentang sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaan Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Di dalam buku Sekir Wali Songo yang dituliskan oleh Solicin Salam, Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata sanga yang merupakan bahasa Jawa yang berarti sambilan. Melalui sebagai catatan bersejarah di Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai wujud waliullah amri. Adapun gelar Sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi, lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci. Sebutan Sunan juga bermakna paduka yang mulia yang merupakan sapaan hormat kepada raja, tuan putri. Sebutan Sunan ini pun masih digunakan oleh raja-raja Mataram Islam, termasuk kerajaan Soekarto saat ini. Dengan demikian, hampir sebagian besar tokoh Wali Songo ini merupakan penguasa dari wilayah tertentu untuk urusan duniawi, sekaligus merupakan seorang guru suci.
Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah keraja pada siapapun, sehingga mereka mempermudah penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara. Adapun wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, dan Tuban, Gresik, Lamongan. Proses Islamisasi Jawa pun berjalan damai, jarang terjadi penolakan. Meskipun kadang-kadang terjadi pertentangan kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai penolakan atau pemaksaan. Masyarakat di Jawa memeluk Islam, melakukan hijrah dengan sukarela karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan sangat baik. Metode yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam berbagai unsur budaya tersebut, sehingga dari yang sebelumnya masih bernuansa ajaran Hindu dan Buddha, maka terjadilah asimilisasi dan akulturasi budaya dengan ajaran Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Adapun kesembilan wali yang memiliki andil terbesarnya Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Raden Maulana Mahdum Ibrahim, Raden Qasim, Raden Syahid, Syekh Ja'far Syakid Azmat Khan, Raden Pakuh, Raden Prawoto, dan Syair Hidayatullah. Materi selanjutnya yaitu metode dakwah Wali Songo. Banyaknya umat yang menganut Islam di Pulau Jawa hingga tidak lepas dari peran Wali Songo. Kehadiran mereka sekitar abad ke-15 Masehi membuat Islam dapat diterima oleh sebagian besar penduduk Jawa saat itu. Masyarakat Jawa yang dulunya menganut agama Hindu-Buddha dan kapitannya berhasil memahami Islam dan akhirnya memutuskan menjadi seorang Muslim dalam kurun waktu 50 tahunan saja. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari metode dan strategi yang digunakan oleh Wali Songo saat berdakwah. Adapun metode dakwah yang digunakan para Wali Songo dalam berdakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ceramah. Para wali melakukan dakwah dengan cara memberi ceramah kepada para jemaah yang jumlahnya cukup banyak. Metode dakwah melalui ceramah ini sampai sekarang terus digunakan oleh para mubalik, ustadz atau kiai untuk melakukan syiar Islam kepada masyarakat. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan mudah diterima masyarakat. Salah satunya melalui ceramah di masjid atau tempat umum. Dakwah melalui ceramah ini masih berlangsung hingga sekarang. Dengan ceramah, ajaran Islam dapat terus disampaikan kepada masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu tanya jawab dan diskusi. Metode tanya jawab dan diskusi dalam berdakwah maupun saat pengajaran ilmu agama sangat efektif, digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain. Metode ini juga sangat efektif untuk memasukkan nilai-nilai kepada seorang yang terlibat dalam forum tersebut. Para wali selalu bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan jika terjadi suatu permasalahan. Mereka senantiasa menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama. Selanjutnya, keteladanan. Wali Songo tidak hanya memberikan dakwah secara teori, tetapi juga memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat secara sukarela akan mengikuti ajaran yang dilakukan oleh para tokoh Wali Songo. Yang keempat, yaitu pendidikan. Pendidikan yang diberikan oleh Wali Songo kepada masyarakat pribumi melalui pesantren, pengajian, dan pengajaran. Murid yang belajar kepada para wali sering disebut dengan istilah santri. Selanjutnya yaitu yang kelima, ekspansi. Ada beberapa tokoh Wali Songo yang mengirimkan urutan atau utusan kepada beberapa wilayah tertentu di Nusantara untuk melakukan ekspansi syiar Islam. Dengan demikian, ajaran Islam di Nusantara lebih cepat mengalami perkembangan dan perluasan. Selanjutnya, kesenian. Kesenian daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kesenian daerah dijadikan Wali Songo sebagai salah satu metode dakwah yang mengalami akulturasi dan asimilisasi dengan nilai dan ajaran Islam. Mereka menyiapkan nilai dan ajaran Islam pada kesenian lokal, misalnya wayang yang semula bertema Mahabharata dari India, disisipkan kisah-kisah bernuansa Islam dalam pengajiannya. Yang terakhir yaitu silaturahmi. Para tokoh Wali Songo seringkali berkunjung dan bersilaturahmi
masyarakat menjadi tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para wali tersebut. Materi selanjutnya yaitu Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Wali Songo adalah 9 tokoh yang berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa saat masyarakat masih menganut Hindu dan Buddha. Mereka menggunakan pendekatan humanis dan tidak memaksa dalam proses dakwah. Strategi yang diterapkan beragam, meliputi pendidikan, pernikahan, dan kesenian, dengan tujuan untuk mengintegrasikan ajaran Islam secara perlahan dan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membahas masing-masing wali songo, penting untuk memahami bahwa mereka hidup pada abad ke-14 hingga ke-16. Saat Islam mulai berkembang pesat di Nusantara, mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membentuk tatanan sosial, budaya, dan politik yang masih berpengaruh hingga kini. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, ada yang melalui pendidikan kesenian hingga politik, mereka berhasil mengislamkan masyarakat tempat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya setempat. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, adalah keturunan Ali Zainal Abidin Al-Husain. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi dari Samarkand dan dikenal sebagai Maulana Maghribi dan Syekh Maghribi saat memulai dakwah. Meskipun sudah ada sebagian masyarakat yang memeluk Islam, mayoritas masih menganut agama Hindu dengan sistem kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang membedakan derajat masyarakat. Maulana Malik Ibrahim berusaha memperbaiki diri perbedaan tersebut dengan mengajarkan bahwa dalam Islam semua orang setara, kecuali dalam hal ketakwaan. Melalui akhlak mulia dan pendekatan yang ramah, beliau menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam secara sukarela. Setelah berhasil memikat hati masyarakat yang kemudian berniaga, selanjutnya Maulana Malik Ibrahim pergi ke Trawulan, ibu kota kerajaan Majapahit, untuk bertemu raja. Raja tidak bersedia memeluk Islam, namun ia menyambut baik kehadiran Maulana Malik Ibrahim. Raja juga memberikan sebidang tanah di daerah tepian Gresik, yaitu desa Gapura. Maulana Malik Ibrahim meminta izin kepada raja untuk melakukan syiar Islam. Ia mendirikan pondok pesantren di desa Lerat pada tahun 1419 Masehi. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di desa Gapura, Gresik. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi sebagai putra Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Beliau adalah salah satu ulama tertua yang berperan di dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel mulai berdakwah pada tahun 1423 Masehi di Tuban dan didukung oleh kerajaan Majapahit. Salah satu kontribusinya adalah mendirikan pondok pesantren di Empol Delta, Surabaya, yang menjadi tempat pendidikan ajaran Islam. Dakwah Sunan Ampel yang dikenal dengan falsafah Mohlimoh yang mencakup 5 ajaran moral: mau main atau tidak terjudi, mau ngombe atau tidak minum arak, mau malik atau tidak mencuri, mau madat atau tidak menggunakan narkoba, dan mau madon atau tidak berzina. Falsafah tersebut bertujuan untuk membentuk akhlak masyarakat agar lebih baik. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Raden Maulana Makhdum Ibrahim, dijuluki Sunan Bonang, adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Lahir pada tahun 1465 Masehi, beliau dikenal sebagai wali dan seniman yang berdakwah di Tuban, Jawa Timur hingga wafat pada tahun 1525 Masehi. Di dalam proses dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat musik tradisional gamelan untuk menarik perhatian masyarakat yang gemar hiburan, sehingga mereka tertarik mempelajari agama Islam. Salah satunya yaitu selain mendirikan pesantren sebagai basis dakwah, Sunan Bonang juga menyebarkan ajaran Islam dengan berkeliling dan menciptakan karya sastra seperti pawangannya, suluk, dan tembang temsil. Melalui seni dan sastranya, beliau mengajarkan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Bernama asli Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Sebagai putra Sunan Ampel, beliau ini juga dikenal dengan nama Syaifuddin dan mengajarkan agama Islam dengan bijaksana setelah belajar dari ayahnya dan para ulama di Arab. Raden Qasim memulai dakwah di Gresik dengan mendirikan
berkembang menjadi pondok pesantren. Ia dikenal karena keahliannya ke dalam melakukan syair dan memainkan gamelan yang menarik banyak orang untuk datang ke desa Banjarwati. Raden Qasim melanjutkan dakwah ke desa Derajat dan Lamongan, mendirikan masjid di lokasi pegunungan yang aman dari banjir. Ajaran dakwahnya yang dikenal sebagai catur piulang yang berisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasing teken lamang wong kang kaluyon man wuto, artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren, artinya memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sanhang marang wong kang kaudan, artinya memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Yang terakhir, paring payung marang wong kang kondanan, artinya memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Raden Qasim mengajak umat Islam untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan, dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di desa Derajat Lamongan. Selanjutnya, Sunan Kudus. Bernama asli Syed Jafar Shadiq Azwad Khan, lahir sekitar tahun 1500 Masehi di Jipang, Panolakan. Ia adalah putra Sunan Gundung dan Syarifah, serta mendalami ilmu agama dari ayahnya, Kiai Telengsi dan Sunan Ampel. Selain agama, ia juga mempelajari ilmu sosial, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Di dalam dakwahnya, Jafar Shadiq tidak menggunakan kekerasan, melainkan memberikan kebebasan pada tradisi yang ada, sambil secara perlahan menyisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Untuk mendukung dakwahnya, Jafar Shadiq membangun pancuran lucu di Masjid Bandara Kudus dengan 8 pancuran yang masing-masing diletakkan Aksha. Hal ini bertujuan agar umat Buddha terdorong untuk mempelajari Islam. Setiap pancur memiliki makna penting, mulai dari pengaturan yang benar hingga menghayati agama dengan benar. Ia merumuskan strategi dakwah yang efektif tanpa menyakiti hati orang lain. Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Bernama asli Raden Paku atau Ainun Yakin. Lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi sebagian putra Maulana Ishak dan Dewi Sekar Dadu. Ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya sebelum mendirikan pesantren Giri, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan yang dikenal sebagai Giri Kedaton. Raden Paku dikenal sebagai seorang ahli politik dan berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar kerajaan di Demak Bintoro. Di dalam dakwahnya, Raden Paku menggunakan berbagai metode termasuk pendidikan budaya dan politik. Ia memanfaatkan seni pertunjukan untuk menarik minat masyarakat, menciptakan lambang seperti Asmeranda dan Pucung, serta memainkan anak cublak-cublak suang. Raden Paku wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Lahir sekitar tahun 1409 dari keluarga bangsawan Tuban. Dikenal sebagai Raden Syahik, ia menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya Jawa, menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah dan efektif. Melalui metode sufistik yang berbasis salaf, Sunan Kalijaga menarik banyak adik-adik dan masyarakat Jawa untuk memeluk Islam melalui pertunjukan wayang tanpa biaya. Hanya meminta mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam, menambahkan karakter seperti Semar dan Petung yang masih populer hingga kini. Dia juga menciptakan tambang seperti lir-lir yang mengandung pesan tentang kebangkitan dari kesedihan dan kepentingan amal baik. Melalui pendekatan yang bijak dan adaptatif, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam secara perlahan kepada masyarakat yang awalnya menganut paham animisme. Selanjutnya yaitu Sunan Muria, yang lahir sekitar abad ke-15 Masehi dengan nama asli Raden Umar Said, dikenal sebagai sosok penting dalam penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Mengikuti jejak ayahnya, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang halus, memanfaatkan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Dia juga menciptakan tambang untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah dengan pendekatan topong yang melalui gaya dakwah yang moderat
ilmu tasawuf di Baghdad, Syarif Hidayatullah kembali ke Jawa pada tahun 1475 Masehi dan menetap di Cirebon. Meskipun usahanya udah mengajak Prabu Siliwangi telah ditolak, ia tetap diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah diangkat sebagai penguasa Kesultanan Cirebon, menggantikan ayah mertua Pangeran Cakrambuana. Ia menerapkan kebijakan yang meringankan pajak bagi rakyat dan membangun Masjid Agung Sang Cipta serta masjid-masjid jami-jami di Cirebon. Di dalam dakwanya, ia menggunakan berbagai metode seperti Maudiyah, Hasanah, Tadaruj, Ta'awun, dan Musyawarah yang berfokus pada nasihat baik dan bekerja sama